Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali pada pagi hari ini kami dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Khusus. Dialog Khusus kali ini bersama Kementerian PUPR akan membahas topik seputar Cash Forward Kotaku Deli Serdang 2021. Seperti apa? Tentunya kita akan membahasnya lebih lanjut sesaat lagi, tetap di Dialog Khusus bersama Kementerian PUPR. Ya pemirsa, saat ini Indonesia sedang mengalami penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau dikenal dengan nama COVID-19 dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Dan tentu saja ini berdampak pada berbagai aspek seperti ekonomi, sosial budaya, serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah mengambil langkah berupa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tentu saja hal tersebut mempengaruhi jadwal dan implementasi dari kegiatan NSUP atau Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, serta berdampak pada penghidupan rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PUPR dengan mempertimbangkan dampak pandemi yang lebih luas lagi terhadap COVID-19, akan memulai upaya mitigasi terhadap COVID-19 dengan memberikan penghasilan tambahan untuk kelompok berpenghasilan rendah melalui skema padat karya tunai PKT atau Cash Forward CVW. Untuk membahas lebih lanjut tema Cash Forward CFW Kotaku Deli Serdang 2021, kita sudah hadirkan berbagai narasumber sebagai berikut. Yang pertama ada Ibu Poppy Pradianti Hastuti selaku Kepala Seksi Pelaksana Wilayah 2 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut. Halo, selamat pagi Bu Poppy, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Pak Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, Pak Heriansyah Siregar STMT. Selamat pagi Pak Heri. Sehat ya Pak Kadis? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Pak Rohim selaku Badan Keswadayaan Masyarakat BKM Makmur Desa Sigara-Gara Kabupaten Deli Serdang. Selamat pagi Pak Rohim, apa kabar? Sehat Ibu. Ya, sehat semua ya. Baik, saya akan bertanya kepada Bu Poppy ini terlebih dahulu selaku Kepala Seksi Pelaksana Wilayah 2 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut. Tadi kita membahas soal CVW, begitu ya Bu tulisannya, Cash Forward Kotaku Deli Serdang 2021. Sebenarnya Bu, apa tujuan dari program Cash Forward yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ya Bu, tentu saja ya? Apa tujuannya Bu? Oke, baik. Program Cash Forward, kalau kita nyebutnya CFW aja ya Mbak ya. CFW Indonesia ya Bu. Jadi itu tujuannya yang pertama itu memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat, tapi melalui pembayaran upah kerja kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, dengan adanya COVID-19 ini kan ada masyarakat yang mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan atau bahkan juga mengalami PHK. Nah, masyarakat tadi yang menjadi sasaran dalam program CFW juga. Nah, yang kedua itu adalah supaya dengan adanya penghasilan tambahan tadi, pendapatan tambahan, itu kita harap roda perekonomian, terutama mula-mula dari masyarakat sekitar, dan kita harapkan bisa ke lingkungan yang lebih besar lagi, itu bisa berputar. Jadi masyarakat punya uang untuk membeli bahan pokok kebutuhan hidupnya dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga dengan kegiatan ini kita harap sarana infrastruktur yang sudah dibangun, khususnya yang dibangun oleh program Kotaku yang ada di lokasi, itu bisa terpelihara dan kalau ada yang belum termanfaatkan bisa dimanfaatkan oleh kegiatan Cash Forward tadi. Nanti yang itu kan dilakukan secara padat karya. Jadi banyak masyarakat yang bisa ikut serta dalam kegiatan tadi, melakukan kegiatan-kegiatan pemeliharaan, perawatan, sarana-sarana yang dibangun. Contohnya ada yang sayuran dan sebagainya. Gitu Mbak. Itu Bu, program Cash Forward ini alasan utamanya berarti kan dapat dilihat ini karena adanya pandemi COVID nih ya Bu. Iya. Berarti program Cash Forward ini sudah ada sejak tahun berapa Bu? Setahu saya itu dari tahun 2021. Itu dengan adanya arahan Bapak Presiden kepada kita dari kementerian supaya melakukan kegiatan yang menyerap tenaga kerja, supaya masyarakat
yang kehilangan pekerjaan itu bisa masuk dalam kegiatan-kegiatan tadi. Memang tentunya ini pekerjaan ringan, bukan pekerjaan berat. Jadi tidak memerlukan keterampilan atau keahlian khusus. Jadi pekerjaan standar yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Lalu Bu, itu terkait program Cash for Work ini berarti kan menyerap masyarakat sekitar untuk menjadi tenaga kerja dalam melanjutkan program padat karya dan dengan nama sekarang padat karya tunai begitu ya Bu ya. Nah itu Bu, apakah masyarakat di daerahnya itu melakukan program pembangunan di daerahnya atau masyarakat di daerah lain melakukan pembangunan di daerah lain? Seperti apa Bu sistem kerjanya? Diutamakan untuk masyarakat dari daerah yang setempat tadi. Ini ada Pak Rohim, ini dari Desa Sigara-Gara ya Pak ya, Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Sigara-Gara. Tentunya diutamakan yang ada di Desa Sigara-Gara gitu. Nah, pekerjaannya juga bukan pekerjaan yang berat-berat Mbak, jadi hanya pekerjaan ringan seperti pemeliharaan saluran drainase, terus juga perawatan saluran, misalnya ada yang sompel atau ada yang rusak kita perbaiki. Berarti secara tidak langsung ini memberikan bantuan bagi masyarakat, namun tetap mengharapkan masyarakat ikut aktif berperan. Iya, benar. Tidak hanya menerima bantuan cuma-cuma begitu ya Bu. Benar ya? Mbak. Baik, ini saya akan bertanya kepada Pak Kadis PUPR terlebih dahulu. Pak, ini terkait mengenai program yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, ini program Cash for Work, padat karya tunai. Ini sebenarnya dari segi pemerintah nih Pak, peraturan apa saja mengatur tentang kegiatan Cash for Work itu Pak? Ya, jadi intinya tadi seperti disebutkan bahwa ini dampak dari COVID. Jadi aturan yang pertama itu adalah keputusan Presiden tahun nomor 12 tahun 2020. Jadi itu adalah penetapan bencana non alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Jadi sebenarnya itu yang dasar awalnya ya. Kemudian dari situ ada beberapa aturan lain. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Kalau kita tahu sekarang namanya PPKM. Di peraturan pemerintah nomor 21 itu dulu kita kenal PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu mungkin yang salah satu yang menjadikan banyak masyarakat mungkin kehilangan pendapatannya. Kemudian ada aturan lain, tadi seperti disebutkan juga ada arahan Presiden. Kemudian sampai akhirnya ada keputusan Menteri PU tahun nomor 77 tahun 2021. Itu tentang penetapan dan alokasi besaran dana untuk kegiatan infrastruktur melalui padat karya tunai tadi. Jadi itulah dasarnya kegiatannya, mulai dari penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional, kemudian PSBB sampai ke keputusan Menteri PU-nya. Baik, Pak, ini kan program padat karya tunai ini kan seperti yang Bu Popi katakan, ini baru 2021 dilaksanakan. Namun kan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh ini di Deli Serdang sudah dilaksanakan sejak tahun berapa Pak? Kotaku itu Kotakunya ya, itu saya rasa 2012 ya, 2012 sudah mulai. Jadi itu memang program yang berkelanjutan lah, ya. Karena kita tahu penanganan kumuh ini kan nggak bisa satu sektor ya, dia banyak variabel yang harus dikerjakan secara bersamaan. Dan jadi, program padat karya tunai ini juga termasuk dalam salah satu bagian dari Kotaku, Kota Tanpa Kumuh begitu ya. Baik, Pak Rohim, saya ingin bertanya nih, selaku Kepala Badan Keswadayaan Masyarakat dari Desa Sigara-Gara ya Pak. Tadi Bu Popi sempat menyebutkan bahwa di desa Bapak ini sudah melaksanakan program Cash for Work. Nah ini bagaimana Pak pelaksanaannya, ini sudah mulai sejak mulai kapan ini Pak, dan bagaimana hingga saat ini proses pelaksanaannya? Terima kasih Mbak. Sebenarnya program ini baru pertama kali saya dapat yang untuk itu. Ya sepertinya memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja masyarakat yang terdampak COVID-19 dan masyarakat yang kena PHK atau kehilangan pekerjaan, dan juga di desa kami ada juga itu yang penghasilannya menurun, berpenghasilan rendah. Iya, yang rendah. Kedua yaitu
memulihkan ekonomi masyarakat, sosial ekonomi, khususnya di perkotaan. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak COVID-19. Seperti disampaikan Ibu Popi tadi, ya termasuk terpeliharanya atau fungsi aset infrastruktur, juga aset infrastruktur yang dari masyarakat. Ya tentunya diswakelola oleh BKM, Badan Keswadaan Masyarakat, dan LKM, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Keswadaan Masyarakat. Iya. Begitu, Mbak. Baik, ini Pak, untuk di Desa Sigara-Gara sendiri ini berapa jumlah masyarakat nih yang terserap atau bisa dibilang tenaga kerja begitu ya, terserap ke program Cash for Work ini, Pak? Kurang lebih kemarin itu sekitar perharinya itu 55 orang selama hampir kurang 1 bulan setengah itu. Dan ini Pak, pelaksanaan di desa Bapak sendiri ini sistem kontrakkah atau kontraknya itu per minggu kah, per bulan, dan bagaimana sistem pemberian bantuannya begitu? Namun nanti Pak Rohim jangan dijawab dulu ya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Khusus bersama Kementerian PUPR. Di iNews. Sesuatu yang baru dari Alvin Adam. Jadi keluarga kami, khususnya orang tua, tidak mewariskan harta, tapi lebih pada karakter. Ketakutan terbesar tuh tidak bisa jadi orang tua yang baik. Keluarga nomor 1 sih. Aku sedih, aku kok menderita ngeliat anakku kayak gitu. Cerita dan pelaku boleh beda. Dalam Alvin and kesimpulan Friends, tetap sama. setiap Senin dan Selasa pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama Kementerian PUPR yang membahas topik seputar Cash for Work Kotaku Deli Serdang 2021. Tadi saya sempat bertanya kepada Pak Rohim nih Pak mengenai program pelaksanaan Cash for Work di desa Bapak nih, Desa Sigara-Gara, Kabupaten Deli Serdang, dan saya sempat bertanya ini bagaimana sistem kontraknya begitu terhadap masyarakat yang ikut terserap menjadi tenaga kerja demi memberikan bantuan berupa uang tunai begitu ya, dan berperan dalam pembangunan di desanya. Ini sudah berapa Pak? Maksudnya berapa lama begitu kontraknya, seperti apa sistem kerjanya begitu? Ya, saat ini sudah sempat disinggung oleh Bu Popi kan, bahwa kerjanya itu adalah pastinya kami seleksi. Ya, kita cari yang utama dari beberapa kriteria tadi yang di atas kami sebutkan, yang terdampak COVID-19 tadi, tentunya yang masyarakat yang sangat membutuhkan. Dan itu bukan kontrak, tetapi itu pembayarannya itu hampir setiap Sabtu, itu per minggu sekali. Per minggu begitu ya Pak. Begitu Mbak kira-kira. Dan ini Pak, respon masyarakat di desa Bapak ini seperti apa ketika mengetahui ada program seperti ini, program bantuan seperti ini, bagaimana responnya? Alhamdulillah masyarakat merasa senang sekali, dikarenakan masyarakat tadi kan memang membutuhkan itu. Dengan situasi yang COVID-19 ini banyak yang terputus semuanya, baik itu ekonomi, pekerjaan, semua. Jadi masyarakat memang membutuhkan itu. Jadi saat ini yang pemerintah masih bisa mengucurkan dana untuk itu, ya masyarakat tentunya sangat senang dan sangat bangga sekali, Mbak. Paling tidak juga masyarakat berpikir harus
harus bisa mengembalikan ekonomi yang utamanya secara nasional. Tujuannya hanya itu juga. Baik, tadi Pak Rohim sempat menyebutkan ada beberapa kriteria begitu ya masyarakat yang dilibatkan dalam program padat karya tunai di Kotaku Deli Serdang. Nah, selain yang terdampak COVID nih Pak, apakah ada persyaratan spesifik seperti jenis kelamin atau apa begitu? Tidak Mbak, tidak. Tapi kita memilih orang, yaitu yang sangat membutuhkan hal tersebut itu. Membutuhkan ya seperti Ibu Kopi tadi sampaikan kan, membantu masyarakat yang kurang mampu, intinya itu. Baik itu terdampak COVID, memang penghasilan rendah, terputus dari pekerjaannya dan sebagainya. Itulah kira-kira yang kita utamakan. Skala prioritas yang memang harus kami pilih gitu. Benar-benar. Baik, saya akan bertanya kepada Pak Kadis nih terlebih dahulu. Tadi sempat menyinggung mengenai program Kotaku yang sudah berlangsung sejak tahun 2012 begitu ya Pak. Nah, lalu sejauh ini Pak, bagaimana apa saja sudah yang penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan penanganan wilayah kumuh di Deli Serdang? Seperti kita ketahui nih Pak, Deli Serdang ini kan cukup luas ya Pak, bahkan mengelilingi wilayah Kota Medan. Jadi tentu saja tidak bisa kita pungkiri banyak wilayah-wilayah yang masih terbilang kumuh begitu ya Pak. Seperti apa penanganan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini begitu Pak? Jadi kita di Kabupaten Deli Serdang itu ada keputusan Bupati. Jadi ada di wilayah-wilayah mana kita ditetapkan sebagai kawasan kumuh. Itu yang menjadi prioritas kita untuk ditangani. Nah, dalam penanganan ini tadi seperti saya bilang itu penanganan kumuh ini tidak bisa satu sektor saja, banyak yang ininya, banyak variabelnya ya. Mungkin dari infrastrukturnya sendiri, mungkin prasarana drainase atau jalan itu ada apanya variabelnya. Kemudian dari rumahnya sendiri juga ada ininya. Jadi penanganan ini tetap kita laksanakan tiap tahun itu melalui penanganan infrastruktur, baik juga dengan penanganan rumahnya sendiri dengan bantuan-bantuan untuk seperti bedah rumah gitu. Jadi dia ada beberapa program yang kita tangani untuk penanganan kumuh. Selain itu dari pusat juga ada seperti program Kotaku, kemudian provinsi juga ada punya program sendiri yang masuk ke daerah kita. Jadi itu memang harapan kita seperti itu. Jadi penanganan kumuhnya bisa ditangani secara lebih terintegrasi. Baik Pak, ini melalui program Kotaku ini dari Kementerian Pemerintah Pusat begitu ya Pak. Apakah Pemda Deli Serdang ini apakah ingin mencontoh begitu kegiatan seperti ini agar tentu saja masyarakat Deli Serdang terbantu begitu Pak secara ekonomi? Seperti cash forward ini. Jadi sebenarnya tidak dalam meniru atau apa ya. Jadi sebenarnya kita sudah berjalan seperti ini. Walaupun ininya bukan bantuan ya. Jadi kita punya program kalau pemeliharaan itu kan kita rekrut buruh-buruh harian yang dari masyarakat setempat. Jadi memang saat ini kan karena luasnya Deli Serdang tadi seperti disebutkan, hanya beberapa kota kecamatan yang mungkin padat dan besar yang masih kita bisa fokus dan bisa kita rekrut di situ. Mungkin kedepannya seperti harapan saya, kalau saya punya program sih semua ibu-ibu kota kecamatan bisa dapat gitu kan. Tapi ya ini pelan-pelan, sementara masih di kota-kota yang kecamatan yang padat dan umumnya itu di sekitar Medan. Baik. Baik, terima kasih Pak Kadis. Dan saya juga bertanya kepada Bu Popi nih, selain Deli Serdang begitu Bu, apakah ada wilayah-wilayah kabupaten lain yang juga melaksanakan program CFW ini di Sumatera Utara? Baik Mbak, untuk program CFW itu sendiri ada 11 kabupaten kota Mbak. Jadi ada, saya sebutkan aja ya, ada Kota Sibolga, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang itu sendiri, lalu Kabupaten Langkat, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, dan Kabupaten Asahan. Jadi 11 kabupaten kota ini yang masuk dalam keputusan Menteri PUPR nomor 177 tahun 2021 yang mengatur tentang lokasi dan besaran kegiatan padat karya atau kegiatan pemberdayaan. Nah, jadi memang dari 11 kabupaten kota tadi itu
terdiri dari sekitar diharapkan 43 hektar kawasan kumuh yang masuk dalam status kawasan kumuh kabupaten kota itu bisa tertangani. Dan tentunya ini bisa memberi kontribusi terhadap penanganan kumuh secara umum di Sumatera Utara. Begitu, Mbak. Nah, apa kriteria yang ditetapkan pemerintah sehingga hanya 11 kabupaten saja di Sumatera Utara yang menjadi prioritas dalam program CFW ini, Bu? Nah, jadi CFW ini dilakukan di lokasi-lokasi kegiatan kotaku. Di Sumatera Utara ada 17 kabupaten kota yang masuk dalam kegiatan kotaku. Nah, jadi terpilihlah 11 kabupaten kota tadi. Tentunya kriteria-kriterianya tentu untuk daerah-daerah yang komit untuk melaksanakan kegiatan kotaku tadi. Komitnya itu tentu dalam hal kolaborasi dari Pemda. Pemda tetap mendukung kegiatan dari kotaku ini. Dan juga ini memang 17 kabupaten kota ini yang terpilih ini pada saat ini. Untuk kedepannya mungkin bila ada lagi ya nanti akan kita usulkan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya. Begitu. Untuk Kabupaten Deli Serdang ini, Bu, selain desa Sigaragara tentunya ada desa lain ya, Bu, dan ada kecamatan, kelurahan lain maksudnya. Iya. Begitu. Ini apa saja, Bu? Ada sekitar 4 kecamatan ya, 4 kecamatan. Sebentar saya lihat catatan. 8 desa ya, 4 kecamatan, 8 desa. Jadi ini yang mendapat kegiatan CFW tadi, Mbak. Lalu saya bertanya nih kepada Pak Rohim nih tadi mengatakan bahwa sistem pembayaran begitu ya padat karya tunai kepada masyarakat yang terserap menjadi tenaga kerja ini per minggu begitu ya, Pak. Lalu Pak, apakah ada kendala begitu di masyarakat sendiri? Apakah ini ada misalnya seandainya nih dananya sudah tidak ada lagi atau seperti apa? Bagaimana penanganan Bapak sebagai Kepala Badan Keswadaan Masyarakat? Alhamdulillah, Mbak, nggak ada itu yang merasa ini. Bahkan semua itu malah mendukung. Yang masih ada penghasilan besar itu banyak yang bantu swadaya-swadaya itu. Jadi merasa nyaman-nyaman aja di situ. Berterima kasih pada Tuhan itu memang semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Nah, untuk di desa Sigaragara sendiri, Pak, infrastruktur apa nih Pak yang menjadi target begitu dari masyarakat yang terserap menjadi tenaga untuk menerima bantuan cash for work ini? Infrastruktur apa? Sigaragara itu banyak infrastruktur. Contohnya pembersihan parit-parit yang sumbat-sumbat itu, dinding-dinding parit itu dibenahi lagi, bahkan jalan-jalan yang sudah beberapa tahun itu sudah mulai rontok itu disemen kembali, beberapa berlubang-lubang semua tertutup. Seperti itu, Mbak, kira-kira. Baik, menarik sekali ya, Pak. Baik, pemirsa, kita akan membahas ini lebih lanjut lagi sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama Kementerian PUPR. Kadang-kadang saya suka miris lihat orang-orang jalan gitu sama saya, minta jangan putus asa. Totalitas saya itu nggak terbatas gitu. Musik itu hidup saya. Saya kuat apapun kondisi saya. Balada Orang Tangguh setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cita-cita aku mau jadi tentara. Hanya di iNews. Jelajahi pesona Geopark Indonesia. Menyingkap nirwana tersembunyi di bumi pertiwi. Menapaki jejak tradisi dan budaya daerah yang khas. Dan eksplorasi lanskap alam bernilai turistik. Dalam Geopark Indonesia, setiap Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama Kementerian PUPR membahas tema terkait Cash for Work Kotaku Deli Serdang 2021. Ada banyak manfaat yang tentu saja ditimbulkan melalui program Cash for Work Kotaku padat karya tunai ini, dan salah satunya ada tadi menurut pendapat Pak Rohim yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap
desanya, itu Desa Sigara-Gara. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk mengikuti line interaktif untuk dapat berkomunikasi langsung dengan para narasumber dan bertanya mengenai program padat karya tunai atau cash for work ini di 0852 7251 5784. Kami tentu saja menunggu Anda untuk tetap terhubung bersama kami dan juga bertanya langsung kepada narasumber. Nah, saya akan bertanya kepada Bu Popi nih, Bu. Sejauh ini ya, Bu, sejak tahun 2021, awal tahun begitu ya, Bu. Apakah sudah menurut Ibu sebagaimana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program ini di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara begitu, Bu? Iya. Jadi memang sebenarnya kegiatan ini dicanangkan itu sejak Maret, Mbak. Maret 2021. Nah, memang ini targetnya sebenarnya kemarin harus sudah selesai pada saat menjelang Lebaran. Jadi Lebaran itu sekitar bulan Juni ya. Nah, jadi dengan waktu yang singkat itu diharapkan itu bisa tadi menambah pendapatan, menambah daya beli masyarakat. Tentunya kalau ada daya beli masyarakat, ini ada perputaran roda ekonomi, sehingga semakin dengan yang lainnya itu bisa akhirnya memulihkan perekonomian, mulai dari lingkungan sampai ke kota sampai ke provinsi Sumatera Utaranya. Dan ini kegiatan ini bukan hanya dilakukan di Sumatera Utara saja, tapi juga untuk di seluruh Indonesia. Kebetulan kami yang bertugas di Sumatera Utara untuk melaksanakannya. Dan untuk di Sumatera Utara sendiri, Bu, ini tingkat keberhasilannya seperti apa yang Bu lihat? Alhamdulillah ya, kalau kami melihat tingkat keberhasilannya, tingkat serapan, progres keuangan maupun fisik itu tercapai sesuai dengan yang kita harapkan, sekitar 100%. Jadi kami sebenarnya performan kami itu dibantu oleh kegiatan yang dilakukan oleh BKM, seperti contohnya Pak Rohim ini. Mereka yang terjun langsung, mereka yang berada di masyarakat langsung untuk melaksanakan kegiatan. Kami dari Kementerian PUPR hanya memfasilitasi dan memberi pembinaan kepada BKM yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah tercapai 100%, Mbak. Dan untuk ini, Bu, sebenarnya berapa target tenaga kerja begitu ya, atau masyarakat yang terserap dalam program cash for work ini? Apakah pemerintah sudah menargetkan khusus di wilayah Sumut berapa orang yang diberikan bantuan ini, atau seperti apa begitu, Bu, sistem kerjanya? Kalau targetnya itu tentunya sesuai dengan kebutuhan. Karena kan untuk pemeliharaan drainase dengan pemeliharaan jalan tentu beda orangnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan di daerah. Tadi Pak Rohim sebutkan untuk Desa Sigara-Gara saja per hari itu sudah memakai 55 orang ya, Pak. Kegiatan dilaksanakan itu selama hampir sebulan. Jadi berarti dan ini ada di 5 dusun. Jadi bukan hanya di satu dusun, tapi kegiatan ini ada di beberapa dusun. Jadi setiap dusun itu mendapat kegiatan tadi. Kalau targetnya saya mungkin tidak sekitar kalau dari data kami untuk CFW ini aja itu sudah bisa menyerap 11.000 HOK, hari orang kerja. Jadi jumlah orang dikali hari kerjanya ada 11.000 yang terserap pada kegiatan ini. Dan kegiatan ini, Bu, kan Ibu bilang tadi dimulai sejak Maret dan dengan target sebelum Lebaran ini sudah selesai. Iya, berarti ini pada saat sekarang ini masih berjalan atau sudah selesai? Sudah selesai, Mbak. Dan ini bagaimana, Mbak? Sudah selesai. Sudah selesai. Paling lama kemarin paling sebulan setelah Lebaran ya, karena memang kita di Provinsi Sumatera Utara ini agak lambat memulai, sehingga kita selesainya sebulan setelah Lebaran. Dan program CFW ini apakah nanti akan dilaksanakan lagi atau untuk program tahun ini atau mungkin tahun mendatang seperti apa, Bu? Nah, kalau untuk tahun depannya ini tentunya tergantung kebutuhan. Ini kan sebenarnya CFW ini sebagai mitigasi terhadap COVID dari sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga supaya roda perekonomian berputar. Jadi doanya gini, doanya pandemiknya ini segera berlalu. Tentu kalau pandemik segera berlalu, mitigasi terhadap pandemiknya juga sudah berubah, begitu. Jadi tahun depan nanti akan kita sesuaikan lagi sesuai dengan kondisi tahun depan. Ini
sifatnya temporer dan situasional. Jadi kalau pandemiknya masih ada, ya kemungkinan masih ada, begitu Mbak. Tapi doa kita sih pandemiknya segera berlalu lah tahun depan. Oke, amin ya Bu. Semoga ya jangan dilaksanakan lagi ya, karena Tapi ya itu JV-nya nggak ada lagi. iya, karena kan ini program, ada, iya, tapi program Kotaku tetap ada. tetap ada. Karena kan CFU ini ada karenanya ada dampak pandemi Iya, begitu ya iya. Bu ya. Nah untuk Pak Rohim sendiri nih Pak, ada nggak sih Pak tuntutan dari masyarakat yang mengatakan gimana nih, ada nggak lagi program seperti ini sangat membantu gitu, bagaimana Pak? Pasti ada, Mbak. Karena sepanjang desa itu masih ada kumuhnya, sepanjang desa itu masih sifatnya itu seperti di Sigara-gara itu Pak, memang masih kumuh banget, pasti berharap gitu. Pasti berharap. Ya mudah-mudahan ya seperti Ibu sampaikan tadi, jangan dengan kondisi yang begini membangunkan Bu, kondisi yang susah. Ya kita doakan semoga seperti Ibu disampaikan ekonomi nasional khususnya itu bisa pulih kembali. Selain kenapa Pak? Kalau sudah ekonomi nasional pulih kembali, pasti PR-PR yang dari pemerintah ataupun masyarakat itu pasti terselesaikan itu. Iya. Gitu. Nah ini Pak, selain tentunya dampak keberhasilan ekonomi di masyarakat di desa Bapak ya, tentu saja ini pembangunan infrastruktur, perawatan infrastruktur ini juga baik begitu ya Pak. Nah, apa Pak dampak yang diberikan dari program ini terhadap infrastruktur di desa-desa di bawah naungan Bapak ini, seperti apa? Ya pastinya sangat berubah. Yang semestinya kita naik sepeda itu udah nggak merasa nyaman, dengan adanya bantuan tadi jadi nyaman. Yang semestinya ibu-ibu yang nggak bisa kepajak untuk beli sayur, dengan upah tadi bisa membeli sayur dan seterusnya, pastinya begitu Pak. Ya baik, baik Bu Popi, saya mau bertanya ini, bantuan yang diberikan ini apakah hanya untuk kepada desa begitu ya, dusun? Apakah hanya untuk upah tenaga, bantuan tenaga, atau juga pemberian misalnya peralatan begitu, atau juga itu apakah sudah termasuk dananya, termasuk pemberian misalnya pembangunan aspal begitu, seperti apa? Nah ini Bu, bagaimana sistem ini? Iya, jadi balik lagi cash forward berarti padat karya tunai. Jadi kita memberikan upah, memberikan upah kerja. Jadi sistemnya memang cash upah uang tunai terhadap masyarakat yang menjadi tenaga kerja dalam kegiatan. Jadi bukan memberikan dalam bentuk barang. Nanti itu ada lagi segmen yang lain gitu. Ada jenis kegiatan Kotaku yang lain. Ada livelihood. Nah itu untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat gitu. Jadi kalau kegiatan Kotaku ini bukan hanya membangun infrastrukturnya saja, tapi diharapkan juga bisa mengembangkan semuanya. Jadi tadi kalau infrastrukturnya terbangun, nanti kalau ada kegiatan-kegiatan perekonomian di situ dan dinilai layak untuk diusulkan menjadi livelihood, livelihood itu peningkatan perekonomian ya, tapi dalam kawasan Kotaku itu bisa diusulkan, tapi dalam bentuk yang lain. Kalau ini cash forward, nanti ada lagi yang jenis kegiatan Kotaku lainnya, begitu Mbak. Jadi kita memberikan hanya untuk upah, dalam bentuk upah, uang tunai kepada masyarakat, tidak dalam bentuk barang. Dan itu ditargetkan nggak Bu, misalnya untuk berapa desa harus maksimal segini tenaga kerja yang terserap, untuk berapa desa harus segini tenaga kerja, atau bagaimana Bu? Enggak, kita jadi jumlah bantuan ya, jumlah bantuan cash forward ini per desa atau kelurahan itu sebesar 300 juta ya Pak, 300 juta per desa. Nah, dari itu hanya untuk upah gitu Ibu? Upah dan bahan juga ada. Bahan. Iya, bahan, tapi dilaksanakan secara swakelola oleh BKM, Badan Kewaspadaan Masyarakat. Jadi mereka ada membuat rencana anggaran biaya, di mana itu terdiri dari upah berapa, bahan berapa. Nah, yang untuk masyarakat yang terdampak hanya untuk upahnya saja. Kalau bahan itu nanti dibelanjakan oleh BKM. Tentunya belanjanya itu ya, kalau BKM kan nggak jauh-jauh sampai ke Medan ya. Belanjanya pasti di panglong-panglong sekitar. Nah, tadinya panglong yang sunyi ya, karena orang nggak ada yang bangun karena masa pandemik seperti ini, ya akhirnya dia bisa berputar lagi ininya, usahanya, karena BKM tadi membeli ke sana. Nah, bahan-bahan tadi itu dipasang atau dipasang oleh masyarakat yang menjadi tenaga kerja. Jadi hal-hal
kecil, nanti mudah-mudahan bisa itu mendorong ke lokasi-lokasi yang lain. Dengan tadi di Deli Serdang aja ada 8 desa Mbak yang cash forward, berarti insya Allah 8 desa tadi sudah mulailah kita stimulan untuk menggerakkan roda ekonominya, begitu Mbak. Nah ini kan selain Deli Serdang tadi Bu bilang ada 11 kabupaten kota di Sumut yang juga terlibat dalam program Cash Forward ini. Dan Ibu lihat sendiri di lapangan ini seperti apa? Apakah ada kendala Bu di salah satu kabupaten atau salah satu desa, seperti apa Bu kendalanya? Kalau kendala pasti ada, tapi ya bisa teratasi. Jadi misalnya kadang-kadang ada juga ya Pak, kadang-kadang dia ingin masuk tapi kuotanya sudah penuh. Nah, jadi digilirlah. Jadi nanti dia dapat di kesempatan yang lain, begitu. Nah, kalau juga begini, kadang-kadang ada dari tenaga kerja dari desa lain mau ikutan. Sementara di desa yang tadi masih ada tenaga kerjanya. Jadi hal-hal tadi itu tapi bisa diselesaikan. Oh, yang tidak terlalu ini ya. Iya, oleh BKM. Karena usulannya itu pun usulan dari BKM sendiri. Ya, karena mereka lebih mengenal begitu ya dengan keadaan desa mereka, masyarakatnya begitu. Dan usulan-usulan tadi itu dibantu untuk perhitungannya, didampingi oleh tenaga fasilitator dari kegiatan Kotaku yang ada di semua lokasi-lokasi tadi. Baik Bu Popi, menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari. Nanti kita lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama Kementerian PUPR. Memberikan pelajaran. Kalau misalkan orang tuanya nggak bisa didik ya, kalau mereka nggak sadar-sadar ya terus aja hukum terus berlaku, jalan aja terus. Namanya macan lagi tidur jangan selalu diganggu gitu, gue bisa marah banget gitu. Dan ini pasalnya bukan main-main, ada yang 12 tahun ya. Ini dikit pasti dihujat gitu, padahal mereka nggak tahu sebenarnya kehidupan orang itu seperti apa. Berbagai kasus kriminal yang menyita perhatian publik. Mengurutkan kejadian detik per detik. Menguak motif kejahatan yang berbeda melalui pengakuan para saksi. Jelas enggak sadar itu. Lihat darah. Saksi kunci hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama Kementerian PUPR membahas tema terkait Cash Forward Kotaku Deli Serdang 2021. Kami mengajak Anda untuk menghubungi kami dan ikut aktif dalam program ini di nomor 085272515784 agar bisa bertanya dan berbincang langsung dengan narasumber yang ada di studio saat ini. Nah, saya mau bertanya nih kepada Pak Rohim nih. Di desa Bapak ini masyarakatnya kan dilibatkan dalam program Cash Forward ini sesuai dengan periode yang ditentukan oleh Kementerian PUPR ya, begitu ya Pak. Nah, ini yang dilakukan masyarakat ini apakah hanya memelihara infrastruktur yang sudah dibangun atau ikut membangun infrastruktur baru gitu, atau ikut mengaspal jalan yang baru mau dibuka atau seperti apa begitu Pak? Iya. Peran serta masyarakat ya pastinya itu hanya pemeliharaan Bu, karena kan saat ini yang disampaikan oleh kementerian itu rata-rata hanya pemeliharaan yang sudah diterbangun oleh Kotaku tadi. Jadi karena mulai tahun 2008 sampai sekarang tentunya yang sudah terbangun dulu itu udah mulai rusak. Jadi itu sebetulnya hanya pemeliharaan, pastinya gitu. Pemeliharaan pun dengan uang atau dana yang telah dikucurkan itu ya kalau ditanya kurang ya tetap kurang. Nah, dibilang lebih sedikit lebihnya karena ada tambahan lagi dari swadaya masyarakat tadi. Contoh di kampung kami, di desa kami itu ada rendemik, ada pabrik rendemik di situ. Begitu kami bekerja, bapak itu malah menyumbangkan
Kami membuat surat, langsung direspon dengan bagus. Semestinya jalan tadi yang kita benahi, kita pelihara tadi, pemeliharaan tadi cuma 5 meter, bisa jadi 15 meter. Karena ada swadaya tadi. Nah, jadi itulah antusias dari masyarakat desa kami, bahwa kepingin desanya terlepas dari kekumuhan. Di desa Bapak sendiri ini apakah ada kendala-kendala sedikit begitu selama pelaksanaan cash for work ini, yang tadi katanya mungkin sudah memenuhi kuota, baru ada masyarakat yang meminta untuk dilibatkan, seperti apa begitu Pak? Ya memang ada, tapi seperti Ibu sampaikan tadi, memang kecil lah, itu bisa diatasi dengan bagus, karena ya pastinya minggu ini 55 orang gitu, besok minggu yang akan datang lewat ada absen 3, ya itu paling bisa disisihkan begitu-gitu. Nah, nanti kita panggil Pak, kita panggil Bu, nanti kalau mengganti ini, tapi dengan catatan begini-begini kita terangkan, dan itu menerima, rata-rata menerima, dan nggak signifikan kali itu, bisa kita atasi dengan baik, Mbak. Baik, saya bertanya kepada Pak Kadis nih Pak terlebih dahulu mengenai program Kotaku ya. Ini apakah juga sebelumnya juga melibatkan masyarakat atau hanya tenaga kerja yang memang profesional begitu Pak dalam pembangunan kota tanpa kumuh di Deli Serdang begitu? Kalau program Kotaku itu kan eksekusinya di kementerian ya, bukan di kita. Jadi yang kami laksanakan sendiri untuk penanganan kumuh ini, memang kan banyak itu kontraktual ya, tapi sebisanya itu mereka melibatkanlah yang masyarakat setempat. Nah kalau tadi seperti dibilang Pak Rohim, itu kan untuk pemeliharaan ya. Jadi kalau saya mengharapkan itu kalau bisa setelah program ini selesai itu tetap minggu gitu Pak gitu. Ya jadi tetap terlibat ya Pak. Mungkin kita kan akan bangun lengkapi infrastrukturnya ini kan. Tapi tadi saya bilang kan buruh-buruh harian kita juga masih terbatas gitu. Jadi kalau bisa mungkin ya perlu gotong royong lah semacam dulu lagi tiap minggu. Kalau cuma mengangkat sedimen kan nggak perlu ada program Kotaku sebenarnya. Kan begitu kan. Itu yang ininya. Oke, jadi mudah-mudahan sih juga ikut terlibat ya Pak masyarakat. Iya, masyarakat itu yang sangat kita harapkan sebenarnya. Kalau kita sudah masuk untuk memperbaiki infrastrukturnya, ya harapannya masyarakat yang menjaga, karena tidak mungkin mengharapkan kami terus begitu. Kita juga terbatas dan kita juga semua juga mau begitu, semua juga mau diperhatikan begitu. Baik, ini Bu Popi saya nanya mengenai, berarti kan ini di semua daerah di Indonesia ini sudah melaksanakan program cash for work begitu ya Bu? Atau hanya di Sumatera Utara saja yang sudah selesai atau masih lanjut di daerah lain, seperti apa ini Bu? Kalau timeline-nya itu memang bersamaan Mbak, jadi mulai ditetapkan bulan Maret dan diharapkan selesai di sekitaran Lebaran, waktunya sekitaran Lebaran. Nah, jadi memang sudah selesai. Rata-rata kalau cash for work ini sudah selesai di bulan 8, sudah kegiatannya sudah 100%. Baik di Sumatera Utara maupun di Indonesia secara keseluruhan. Apakah di Sumatera Utara ini sudah tingkat keberhasilannya apakah sudah sesuai dengan harapan atau masih ada kurang sedikit sehingga mungkin nanti perlu dilanjutkan program ini seperti apa Bu? Ya, jadi kalau secara umum ini kami menilai kami menilainya dari tingkat penyerapan. Yang pertama penyerapan keuangan sudah bisa diserap oleh BKM, dan juga laporan pertanggungjawabannya ini yang sudah diperiksa ya Pak ya kemarin ya, sudah diperiksa, diaudit oleh BPKP ya kemarin ya. Ada juga setelah itu kita melihat kegiatan ini ternyata animo dari masyarakatnya tinggi. Iya benar. Tapi juga tadi seperti disebut Pak Kadis, kita tidak boleh semata-mata hanya bergantung pada kegiatan ini, hanya membersihkan saluran drainase, masa dibayar kalau di depan rumah kita. Jadi sebenarnya kita gugah ini masyarakat untuk peduli terhadap sarana prasarana infrastruktur yang ada di sekitarnya. Misalnya ini memang tadi tidak semua bisa dirawat oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah.
Jadi misalnya ada saluran parit, jagalah jangan dibuang sampah ke saluran parit supaya tidak tersumbat. Nah, terus juga rutin membersihkan, tentunya ada sedimennya. Kita apalagi kalau di desa-desa itu bahu jalannya itu masih dari tanah. Jadi tanahnya itu bisa masuk ke dalam saluran. Itu dikorek. Paling enggak tiap bulan aja, nggak usah tiap minggu. Tiap bulan aja dikorek. Itu mungkin sudah bisa membantu supaya sarana yang sudah ada itu bisa terjaga, Mbak. Juga kalau misalnya jalan ya, kalau di depannya ada jalan, ada rumput di bahu jalannya ya dicabutin dan dibersihkan begitu. Jadi dari hal-hal kecil itu aja itu bisa membantu dalam pemeliharaan sarana yang ada. Berdampak besar itu ya, Bu, ya. Dan tidak hanya semata-mata ya hanya demi bantuan, masa mau membersihkan daerahnya sendiri, begitu ya, Bu. Tahan sebentar, kita ada panggilan telepon. Halo, selamat pagi. Baik, ya, keputusannya putus, Bu. Nah, kita lanjut lagi nih, Bu. Ini kan program Padat Karya Tunai ini merupakan bagian dari program Padat Karya, begitu ya, Bu ya? Bukan ya? Atau seperti apa, Bu? Iya. Jadi kalau program Padat Karya itu adalah program yang kegiatannya dalam skala sederhana, bukan membutuhkan alat-alat atau peralatan yang besar. Jadi lebih banyak orang yang bekerja. Nah, ini tentunya untuk lebih biasanya ini untuk pekerjaan-pekerjaan terutama untuk pemeliharaan sarana prasarana, begitu, Mbak. Nah, tunainya itu kenapa disebut padat karya tunai? Karena untuk mendapatkan tunainya masyarakat harus bekerja, tidak semata-mata dikasih seperti itu saja. Jadi mereka sudah ada berkontribusi tenaga sehingga mereka mendapat upah. Begitu. Itu aja yang membedakannya. Tapi sama program padat karya ini juga sama-sama melibatkan masyarakat setempat, begitu, Bu? Ya, jadi memang diutamakan ini, terutama kalau untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana, pembersihan lahan, misalnya mengorek saluran drainase, membersihkan saluran drainase, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kita secara umum itu memang diutamakan sebenarnya untuk masyarakat sekitar. Jadi tidaklah perlu memanggil tenaga kerja yang seperti itu dari luar daerah. Juga kan bagus juga untuk ininya ya, penyedia jasanya kalau mereka memakai tenaga di sekitar. Tentunya dia banyak mendapat informasi, bantuan dari masyarakat-masyarakat. Oke, baik. Terima kasih, Bu Popi. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan kembali program ini setelah pariwara berikut. Tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama Kementerian PUPR. Di iNews. Sesuatu yang baru dari Alvin Adam. Jadi keluarga kami, khususnya orang tua, tidak mewariskan harta, tapi lebih pada karakter. Ketakutan terbesar tuh tidak bisa jadi orang tua yang baik. Keluarga nomor satu sih. Aku sedih, aku kok menderita ngeliat anakku kayak gitu. Cerita dan pelaku boleh beda. Dalam Alvin and kesimpulan Friends, tetap sama. setiap Senin dan Selasa pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama Kementerian PUPR dengan tema Cash Forward Kotaku Deli Serdang 2021. Tadi kita juga mendengar pendapat dari berbagai narasumber dan juga pendapat dari salah satu masyarakat, yaitu Badan Keswadaan Masyarakat, yang mengatakan bahwa program ini sangat bermanfaat dan tentu saja diharapkan tidak hanya peran serta pemerintah, namun masyarakat juga ikut berperan demi penanganan pemukiman di daerah mereka. Nah ini Bu, silahkan kepada Bu Popi terlebih dahulu memberikan closing statement nih Bu terkait program ini, apa yang
diharapkan, apa perubahan apa yang nantinya ditujukan begitu Bu? Nah, jadi penanganan kumuh ini merupakan salah satu program dari Kementerian PUPR yang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat semata, karena penanganan permukiman kumuh itu merupakan pekerjaan besar semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten kota. Harus kita kolaborasikan supaya kawasan kumuh yang ada di masing-masing daerah dapat tertangani. Dan juga yang paling penting adalah masyarakat. Masyarakat harus ikut mendukungnya tentu dalam hal setelah suatu permukiman itu ditata, dibangun dan dirawat, dari masyarakat lah yang memelihara dan merawatnya. Jangan sampai yang kita bangun, yang sudah kita perbaiki itu balik lagi menjadi kumuh, begitu. Dan tentunya ini bukan hanya kerja 1 atau 2 tahun, tapi pekerjaan yang tidak henti-hentinya. Tahunnya itu terus-terusan yang harus kita laksanakan supaya tidak muncul lagi permukiman kumuh di daerah kita, begitu Mbak. Harapannya ya tentunya sesuai dengan sesuai dengan tujuannya. Salah satu tujuannya dari kegiatan Cipta Karya 100-100, di mana 100% itu akses air minum aman, 0% kawasan kumuh, dan 100% layanan sanitasi. Begitu Mbak. Begitu. Baik, selanjutnya Pak Kadis, ini apa kata closing statement gitu yang ingin disampaikan terkait melalui program dari Kotaku, Cash for Work ataupun dari Pemda sendiri begitu Pak? Kalau program Cash for Work ini tadi kan dalam rangka penanganan pandemi. Kalau saya berharap Cash for Work nggak berlanjut begitu, ya nggak berlanjut di 2022 karena kita harapkan pandeminya selesai gitu. Tapi program Kotakunya tetap lanjut, tetap gitu. Jadi itu. Kalau untuk penanganan kumuh hampir sama, kan? Itu kan kumuh ini kan itu udah universal ini ya, cities without slum gitu. Itu ininya sebenarnya kota tanpa kumuh kan. Jadi tadi saya bilang penanganan kumuh itu variabelnya banyak dan nggak bisa satu sektor saja kita tangani. Baik dari infrastrukturnya, infrastruktur mungkin jalan, drainase, air minum tadi akses 100% ke air bersih aman, air minum ya sekarang. Kemudian sanitasi lagi. Jadi banyak sektor yang harus bekerja di situ gitu. Jadi kita mungkin sudah ada beberapa yang sudah kita tangani, kita sudah masuk ke situ. Harapannya mungkin kalau dari kementerian mungkin bisa masuk, dari provinsi bisa masuk bersama dengan kabupaten, sinergi lah satu kita tangani penanganan kumuh ini. Kemudian harapan lainnya setelah pasca kita ininya sebenarnya yang paling penting perawatannya. Di situ mungkin kita harapkan perannya kepala desa, BKM, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu untuk menjaga apa-apa yang telah dibangun. Karena terus terang begitu itu selesai dibangun, argo pemeliharaan itu jalan gitu kan. Jadi kalau namanya kita nggak pelihara, ya otomatis umur rencananya nggak akan tercapai gitu kan. Jadi di situ di pemeliharaan itu terutama yang bisa dikerjakan oleh masyarakat setempat lah, itu kita harapkan sekali peran-peran ya tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa seperti Pak Rahim, kepala BKM, itu yang kita harapkan berperan setelah kita masuk untuk membenahi infrastrukturnya. Mungkin itu harapan kami. Tunggu satu pertanyaan terakhir ya Pak. Ini terkait pemerintah daerah melihat animo masyarakat Deli Serdang begitu terhadap program ini seperti apa? Apakah ada perubahan yang berdampak besar begitu terhadap perekonomian ataupun infrastruktur di daerah Deli Serdang begitu Pak? Kalau Deli Serdang untuk ini ya, bukan cuma di program ini ya, bukan cuma di program Kotaku, di program-program kita yang lain juga masyarakat itu sebenarnya cukup respon. Ada memang yang kalau kita di Deli Serdang dulu ada
namanya Gerakan Deli Serdang Membangun. Jadi itu partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah. Nah di situ banyak masyarakat sebenarnya yang membantu kita. Ada yang melepaskan tanahnya tanpa ganti rugi. Jadi kalau untuk pembangunan sebenarnya masyarakat Deli Serdang oke. Ini yang saya harapkan itu pemeliharaan tadi. Pemeliharaan itu yang terus terang tidak bisa bergantung sepenuhnya ke pemerintah. Begitu ya. Diharapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi. Ikut berperan, berpartisipasi yang kecil-kecil yang bisa ditangani oleh masyarakat. Kalau bisa tolong di ini. Baik, terima kasih Pak Kadis. Dan selanjutnya ini Pak Rohim selaku Kepala Badan Kesaudaraan Masyarakat Desa Sigara-Gara. Ini apa pendapatnya gitu Pak, closing statementnya yang diharapkan melalui program ini yang sudah dijalankan maupun ke depannya begitu? Harapan, artinya harapan itu sama dengan doa. Ya pastinya pertama itu COVID-19 segera berlalu. Terus ekonomi secara umum, secara nasional segera pulih kembali. Kalau ekonomi nasional boleh kembali, tentunya PR yang belum tersentuh oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah pasti akan terselesaikan itu. Ya, yang terakhir, kalaulah sudah begitu, masyarakat pastinya menemui kebahagiaan, adil dan makmur pasti tercapai. Benar-benar. Artinya kalau orang Jawa gemah ripah loh Cinawi. Artinya apa yang dibuat pemerintah, apa yang ditanam masyarakat menemui membuahkan hasil yang positif. Benar-benar. Itu ya, harapan kami hanya itu aja Pak. Terima kasih. Ya, dan tentu saja ini diharapkan program ini tidak hanya melibatkan pemerintah begitu ya Bu, tapi juga melibatkan masyarakat yang tentunya untuk merawat, walaupun program ini tidak ada, tapi tetap merawat daerahnya dengan baik sehingga pemeliharaan infrastruktur juga semakin baik. Nah, ini penanganan permukiman kumuh ini tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat setempat guna menciptakan penyediaan solusi yang tepat, sasaran, dan partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat setempat melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat. Nah, bagi pemirsa yang belum sempat berpartisipasi langsung ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat disampaikan terkait program ini, dapat disampaikan langsung kepada Konsultan Manajemen Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, ini di Jalan Karsa nomor 1, Kelurahan Seagul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, atau melalui telepon ini di 800-88-558. Atau bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang program Kota Tanpa Kumuh Provinsi Sumatera Utara, dapat membuka akses internet di www.pu.go.id atau di www.kotasumut.com. Dan demikian program ini kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Popi, kepada Pak Kadis, dan juga kepada Pak Rohim yang tentu saja memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat di Sumatera Utara. Dan pemirsa, atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Febrina Permata mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Semua akan indah. Kadang-kadang saya suka miris lihat orang-orang jalan gitu sama saya, enggak. Jangan putus asa. Tuhan mendengar semua. Totalitas saya itu nggak terbatas gitu. Musik itu hidup saya. Saya kuat apapun kondisi saya. Balada Orang Tangguh setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cita-cita aku mungkin jadi tentara. Hanya di iNews. Jelajahi pesona Geopark Indonesia. Menyingkap nirwana tersembunyi di bumi pertiwi. Menapaki jejak tradisi dan budaya daerah yang khas.